mainkan lagu tentang harapan. Dari titik nol aku mulai sabar. Selamat datang di IAKN. Hai IAKN lovers, selamat bergabung kembali bersama saya Miling di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, dari titik nol ke puncak. Wow, pasti setiap kita punya titik nol masing-masing ya, atau titik terendah kita. Hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah inspirasi yang membahas tentang titik nol sampai ke puncak. Nah, hadir bersama saya di tempat ini salah satu narasumber kita, dan narasumber kita ini baru saja salah satu peserta yang lolos ya CPNS di tahun 2025 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Selamat datang di sini, Kak. Siap, terima kasih. Iya, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Baik, saya Yoel Umurungariti. Saya berasal dari Sumba. Sumba mana nih, Pak? Sumba Tengah. Sumba Tengah. Tanah yang dianugerahi Tuhan oleh keindahan. Wow, apa sih keunikan di Sumba Tengah nih? Menurut saya banyak. Salah satunya tanah Sumba itu masih kokoh untuk menjaga tradisi ataupun adat istiadatnya yang merupakan kearifan lokal masyarakat Sumba. Wow, luar biasa sekali nih ya. Ini anak Sumba nih ya. Oke, Kak Umbu salah satu CPNS ya yang lolos di IAKN Kupang. Ya. Untuk dosen, benar ya? Kalau boleh tahu dosen di apa nih bidang studinya? Puji Tuhan, nanti saya akan ditempatkan di Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di bidang keahliannya apa? Bidang keahlian saya adalah strategi pembelajaran adaptif. Wow, luar biasa banget nih. Oke, sebelum saya mau diskusi panjang nih dengan Kak Umbu nih, mau tanya apa sih yang membuat Kak Umbu tertarik di IAKN Kupang? Mendaftar di IAKN Kupang? Pertanyaan yang sangat reflektif tentunya. Ada begitu banyak alasan tentu kenapa ingin bergabung di IAKN Kupang, tetapi alasan paling mendasar bagi saya karena sesuai dengan visi misi IAKN Kupang, di mana saya pernah membaca bahwa salah satu nilai yang dianut di IAKN Kupang bagaimana menjadikan nilai-nilai kerajaan sorga itu membumi di IAKN Kupang. Core value ya IAKN Kupang. Sehingga saya juga sangat tertarik dengan nilai tersebut dan konsisten dengan nilai-nilai yang saya anut selama ini dalam hidup dan kehidupan saya. Oke. Kalau boleh tahu, lihat di mana sih core value IAKN Kupang itu? Waktu itu saya lihat di website IAKN Kupang. IAKN Kupang punya website ya, IAKN Lovers, wiakn.ac.id. Lalu apakah di medsos dan sebagainya juga lihat? Iya betul, di medsos. Puji Tuhan, IAKN Kupang sudah memiliki beberapa medsos yang merupakan saluran media informasi yang tentu mendukung IAKN Kupang ke depannya. Jadi memudahkan ya orang mencari informasi. Yang belum follow website medsos IAKN Kupang jangan lupa untuk follow. Nah, Kak Umbu, saya panggilnya Kak Umbu ya. Oke, Kak Umbu pernah tidak berada di titik nol? Hari ini kita kan bahas ya dari titik nol ke puncak. Sebelum menjadi CPNS di sini, pernah tidak Kak Umbu ada dalam titik nol, titik terendah? Ya, baik, pertanyaan yang juga sangat reflektif. Menurut saya tentu setiap kita, masing-masing dari kita pasti tentu pernah ada di titik nol ataupun titik terendah dalam hidup dan kehidupan. Terkait dengan titik terendah saya mungkin dan kaitannya dengan CPNS, kebetulan bicara CPNS, saya juga pernah ada di titik terendah. Kira-kira kapan itu? Titik terendahnya itu saat mana? Titik terendah saya penasaran ini. Waktu saya SMA. Saya berasal dari Sumba Tengah, hidup sederhana di sebuah desa terpencil, namanya Desa Pondok. Nah di Sumba Tengah itu ada satu istilah yang populer didengungkan di Sumba Tengah, di mana mereka menyebut orang-orang yang lamban dan bodoh itu sebagai kerbau dari pondok. Gitu ya? Kerbau dari pondok. Nah desa saya itu namanya Pondok. Jadi itu suatu diksi ataupun istilah yang memang disematkan kepada orang-orang yang lamban dan malas ataupun bodoh, karena memang waktu itu sebagian besar orang-orang dari desa saya itu memang tidak berpendidikan. Nah diksi itu, istilah itu melekat dipopulerkan juga di dunia pendidikan, di SMA, di SMP, SD,
Sehingga itu juga yang menjadi kontradiksi dan pada akhirnya melahirkan kesadaran baru bagi saya untuk bagaimana berbenah diri dan pada akhirnya menjadi kaum intelektual juga sehingga bisa melawan ataupun bisa mengubah realitas ataupun kontradiksi itu. Itulah yang membuat saya juga sampai di titik ini karena kesadaran baru akan titik terendah itu. Oh ya, menarik sekali ya Ken Lovers. Ternyata ketika kita dilabelin sesuatu, itu kita tidak harus menerima label itu ya. Kita bisa mengubah paradigma atau label itu kepada kita ya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Umbu, tidak menerima begitu saja, tapi mengubah ya dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya, benar sekali. Kalau Kak Umbu, saya penasaran tentang menurut Kak Umbu, kenapa sih Kak Umbu harus jadi CPNS, tidak kerja yang lain gitu? Kenapa harus jadi pegawai negeri sipil? Ya, dulu cita-cita saya ketika masih studi S1 mau menjadi politisi ataupun bergerak di dunia yang saya menegangkan pikir, ya, politisi itu menegangkan nggak sih? Saya pikir agak beda dengan dunia pendidikan. Tapi puji Tuhan ketika saya lanjut studi pasca sarjana saya mendapatkan kesadaran baru, mendapatkan pemahaman baru. Kebetulan ada salah satu dosen saya, Prof. Degeng namanya, beliaulah yang mengubah paradigma dan cara pandang saya, menanamkan nilai bahwa menjadi dosen ataupun menjadi pengajar itu adalah salah satu alat untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana untuk mengubah mahasiswa kita menjadi pribadi-pribadi juga yang bisa diubahkan, bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan juga. Berarti diubahkan untuk mengubahkan gitu ya? Iya, kita diubahkan lalu kita dipersiapkan untuk mengubahkan gitu. Wow, luar biasa sekali. Kalau biasa nih orang selalu bilang gini, kan banyak orang nih yang tes CPNS ada yang lulus, ada yang enggak. Dan orang selalu bilang tes CPNS itu keberuntungan. Kalau menurut Kak Umbu sendiri keberuntungan atau enggak? Saya tidak percaya yang namanya keberuntungan karena bagi saya segala sesuatu itu ada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Hal-hal baik ataupun hal-hal yang menjadi tantangan ataupun dinamika kehidupan kita selalu ada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Begitupun juga dengan pencapaian-pencapaian positif kita. Saya lulus PNS tentu ada dalam kontrol ataupun kedaulatan ataupun rancangan Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan juga sudah menetapkan saya ataupun memberikan saya anugerah ataupun berkat itu untuk menjadi CPNS dosen. Jadi saya percaya saya menjadi dosen murni karena anugerah ataupun kedaulatan Tuhan. Jadi saya pikir mencari perkenanan Tuhan adalah jalan utama kita untuk mencapai hal-hal baik di dalam hidup. Wow, luar biasa sekali nih. Oke, apa sih mimpi terbesar Kak Umbu nih setelah jadi CPNS dan mungkin ke depan kan sudah full nih dosen PNS. Apa mimpi terbesarnya? Oke, baik. Pertanyaan ini juga menyegarkan ingatan saya ketika dulu saya studi pasca sarjana. Tadi saya sudah sempat menyebutnya salah satu dosen saya yang sangat saya idolakan, Prof. Degeng namanya. Beliau adalah ahli pembelajaran konstruktivistik di Universitas Negeri Malang. Beliaulah yang mengajarkan bahwa pembelajaran itu harus dinikmati sebagai proses yang menakjubkan, proses yang penuh cinta. Beliau memperkenalkan salah satu konsep pembelajaran yaitu pembelajaran cinta. Beliau intinya menegaskan bahwa ruang-ruang kelas itu harus diisi oleh cinta, kasih, harus diisi oleh proses yang membebaskan, yang memerdekakan dan yang menakjubkan. Nah, konsep inilah juga yang sekiranya menjadi mimpi besar saya di IAKN Kupang. Kebetulan kedepannya saya akan menjadi seorang dosen. Saya juga ingin ruang-ruang kelas di IAKN Kupang, di mana tempat saya mengajar, menjadi tempat untuk menyemaikan cinta itu, menjadi tempat untuk membebaskan, menjadi tempat yang di mana proses pembelajaran itu dinikmati sebagai proses yang menakjubkan, yang penuh cinta dan memerdekakan. Ini itu yang menjadi mimpi besar saya. Iya, ini benar-benar sesuai ya dengan program menteri agama kita, yaitu kurikulum cinta. Ini program menteri agama kita yang terbaru dan itu tepat sekali. Bicara soal cinta, belum menikah kan? Iya. Iya, udah punya pacar belum nih? Sudah. Oh sudah ya. Oh ya, Ken Lovers sudah rupanya ya. Tapi luar biasa sekali ya kalau masih pacaran kan gitu ya, cinta ya. Oke.
Sejauh mana nih, ini kita bicara soal cinta ya. Oke, sejauh mana nih bukti cinta seorang dosen kepada mahasiswanya? Oke, baik. Pertanyaan yang juga sangat reflektif menurut saya. Bukti cinta seorang dosen kepada menurut perspektif Kak Umbu. Ya, bukti cinta seorang dosen kepada mahasiswa. Saya pikir tentu banyak sekali, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, hal-hal teknis dan juga hal-hal strategis. Saya pikir salah satu yang menurut saya adalah bukti cinta, ya bagaimana kita sebagai seorang dosen menaruh kasih setiap waktu kepada mahasiswa kita. Bahwa mahasiswa kita tentu berasal dari latar belakang yang sangat beragam, mereka punya banyak tantangan dan dinamika, dan tentu sebagai seorang dosen kita dituntut juga untuk adaptif terhadap latar belakang mereka. Jadi sebagai seorang dosen tentu bukti cintanya bagaimana kita harus sabar untuk menghadapi mahasiswa. Oke, sabar ya. Oke, sabar. Oke, Kak Umbu, di luar sana ada banyak nih IAKN lovers yang nonton podcast kita. Kak Umbu, bolehkah kasih pesan-pesan? Sudah berapa lama di sini ya? 2 bulan? 3 bulan? Belum sampai 1 bulan. Oke, belum sebulan. Silakan berikan pesan-pesan kepada IAKN lovers di luar sana untuk bergabung bersama kita, mahasiswa IAKN Kupang, calon mahasiswa yang ingin bergabung di IAKN Kupang. Karena seperti yang Kak Umbu bilang, bahwa dosen-dosen di IAKN Kupang itu mengasihi ya, mempraktekkan kasih di dalam kelas ya. Silakan sampaikan pesan-pesan kepada calon mahasiswa di luar sana untuk bergabung bersama kita. Jika kalian mencari tempat yang tidak hanya berfokus kepada pembentukan kapasitas intelektual, tetapi juga berfokus kepada pembentukan pribadi ataupun hati untuk menjadi seseorang yang melayani Tuhan dan juga untuk memuliakan Tuhan, maka IAKN adalah tempat yang paling pas di mana adik-adik ataupun kawan-kawan semua yang berniat bergabung di IAKN Kupang akan ditempa ataupun akan dibentuk menjadi pribadi yang cinta Tuhan, cinta kemanusiaan, cinta kasih dan keadilan, dan tentunya juga mempunyai kapasitas intelektual yang relevan. Ayo gabung bersama IAKN Kupang. Wow, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Kak Umbu sudah hadir bersama dengan kita di podcast IAKN Podcast and Channel. Dan IAKN lovers dimanapun berada, kita semua punya titik nol. Tetapi jangan tetap tinggal dalam titik nol. Ayo bangkit, karena kamu punya potensi untuk mengembangkan diri dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kamu. Ya, itu yang kita belajar hari ini dari kisah inspiratif. Ya, dari titik nol menuju puncak. Setiap orang punya puncak masing-masing. Yuk raih puncakmu bersama dengan Tuhan. Ya, di akhir dari podcast kita hari ini, saya mau bacakan pantun buat kita. Pergi ke pasar beli ketupat. Cakep. Pulangnya bawa bunga kenangan. Cakep. Dulu saya cuma semangat lewat WhatsApp. Tapi saat nonton IAKN Podcast and Channel, hati ini ikut bangga. Ya, terima kasih IAKN lovers yang sudah tonton podcast ini, dan terima kasih juga narasumber kita yang luar biasa sekali, dan sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Goodbye.